Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jildan Aziz, NPM 23211515 Prodi Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Finance Law tentang perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar dengan cara memperdagangkan, menyerahkan, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Dalam Undang-Undang WFK Dagang, perusahaan ialah keseluruhan dari perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dalam kedudukan tertentu dengan terang dan untuk mencari keuntungan laba. Rumusan pengertian perusahaan yang diberikan oleh pemerintah Belanda ini amat luas, sebab pekerjaan pun masuk di dalamnya. Pemerintah Belanda dalam rencana perusahaan dari sudut komersil artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlakukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Yang dimaksud dengan laba adalah tujuan utama dari setiap perusahaan. Jika tidak demikian berarti bukan perusahaan yang tidak mempersoalkan perusahaan sebagai badan usaha. Pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di dalam bidang perekonomian, keuangan, industri, dan perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur. Unsur perusahaan ada 5. 1. Bentuk badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian itu secara hukum harus mempunyai bentuk hukum tertentu seperti organisasi atau perusahaan dagang, persekutuan perdata atau firma, dan persetujuan komanditer. 2. Jenis usaha dalam bidang ekonomi seperti perdagangan, pelayanan atau jasa, atau industri. Bidang perindustrian meliputi kegiatan eksplorasi dan pengeboran minyak, barang, kerajinan, usaha perkayuan. Di bidang perdagangan yang meliputi kegiatan jual beli, contohnya ekspor impor swalayan. Bidang jasa meliputi kegiatan usaha transportasi, perbankan, konveksi, kecantikan, konsultasi, dan perasuransian. Yang ketiga, terus-menerus tidak insidentil. Setiap kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya, sebagai suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan sebagai mata pencaharian. Yang keempat, terang-terangan. Terang-terangan ini dimaksudkan terhadap legalitas dari kegiatan perusahaan yang harus diketahui oleh umum, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keuntungan tujuan utama perusahaan. Keuntungan dalam setiap kegiatan usaha merupakan hal yang selalu ada, karena keuntungan ini merupakan nilai lebih, hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan sebagai bentuk perusahaan yang menjalankan kegiatan. Yang keenam, pembukaan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan. 1. Perseroan terbatas. Sebagai badan hukum, sejak diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) di Indonesia pada tahun 1948, dasar-dasar yuridis yang modern sudah ada, yaitu pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUH Dagang. Yang kedua, koperasi sebagai badan hukum. Koperasi berasal dari bahasa Inggris, yakni corporation, yang berarti usaha bersama. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum. Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.